Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa. Tiba-tiba ada rumah yang dibangun di atas aspal. Ini kreatif, nekat, atau apa ya? Ini nyata ini. Oke, kita lihat bagaimana ceritanya sehingga rumah terbangun di atas aspal. Oke, baik, di depan sana sebentar kita akan lihat aspal itu terhalang oleh rumah yang dibangun di atas aspal. Dan penasaran bagaimana rumah yang terbangun di atas aspal? Kita lihat jalan raya betul-betul di atas jalan itu terbangun rumah permanen. Kita lihat ya, makanya lihat. Oke, baik, kita coba kita akan mengintip atau melihat dari dekat. Tapi kita harus hati-hati sebab kita belum pernah tahu sebelumnya di sini ada kejadian apa. Jadi mudah-mudahan ini bukan menjadi perkara yang sangat besar yang memungkinkan terjadi misalnya hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu kita hanya berjalan pelan-pelan. Mudah-mudahan yang punya rumah nanti kita temui dan bisa diajak ngobrol, diskusi tentang keberadaan rumah di sini dan mengapa mereka sedemikian berani membangun rumah di atas aspal. Kita berharap mudah-mudahan yang punya rumah, karena konon yang bangun rumah di sini ya bukan orang biasa, adalah orang yang ya kita tidak tahu, tapi saya kira berani bangun rumah di atas aspal. Saya kira ini adalah ya patut kita menduga-duga ini bukan orang biasa. Oke. Dan saat kami coba-coba memberanikan diri untuk bertemu dengan beliau, Kita ketemu ya inilah. Assalamualaikum. Ternyata beliau respon. Kolaka Timur dari Kolaka di apa namanya ini di Mowewe ya. Mowewe ada rumah yang tiba-tiba terbangun di tengah jalan, di tengah aspal begitu. Kita kadang-kadang bertanya, ini rumah begitu berani dan sedemikian hebatnya bisa terbangun di tengah aspal begitu. Dan ternyata kita sudah ketemu dengan bapak yang bangun rumah itu. Ya begitu. Jadi saya ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Bapak Pak, tapi siapa namanya Pak? Pak Supa. Masya Allah. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini dengan membangun rumah yang sangat baik ini? Sudah berapa lama Pak? Ada 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun Iya. tinggal di sini. Iya. Awalnya Bapak membangun Bapak membangun rumah di sini, bagaimana ceritanya? Tiba-tiba bangun rumah di atas jalan, di atas aspal begitu Pak. Oke. Ini lokasi. Ya lokasi, bagaimana ceritanya? Dulunya ini saya mau beli. Oh, dulunya mau dibeli. Iya. Nah, lantas saya dipanggil sama Pak Lurah. Ditanya saya bagaimana itu bikin rumah. Ya. Saya mau beli. Ya. Oh, kita mau beli memang awalnya. Iya. Oh iya. Iya. Nah, dia bilang Pak Lurah yang jadi camat sekarang. Pak Lurah dulu sekarang sudah jadi camat. Iya. Iya, iya. Dia bilang berapa minggu yang mau masuk? Belum banyak. Iya. 3 juta. Iya. Minta kembali itu Om. Uang. Minta kembali. Itu tanah pemerintah. Tiba-tiba PU dia mau bongkar saja. Saya bilang saya akan bertahan kalau PU. Oh, jadi waktu itu sudah dapat izin untuk bongkar, untuk buat rumah. Tapi ketika suatu saat nanti PU mau bongkar, ya silakan. Nah, silakan. Ya. Kita akan bertahan.
Tidak akan bertahan. Iya. Oh ya bagus. Berarti memang beliau ini pemahamannya bagus. Tapi setelah itu pada saat dibangun ada tidak yang berkeberatan waktu dibangun sementara dibangun? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bahkan itu Pak Lurah di Susuni Batu Merah sering datang di sini. Oh bahkan Pak Lurah sering datang di sini Iya. lihat ketika sementara dibangun. Iya. Oh gitu. Berarti tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada. Artinya diizinkan walaupun tidak menjadi hak paten begitu. Iya. Tapi kan selama ini kan saya kira tidak mengganggu ya, malah bagus di sini. Iya. Karena tanahnya bagus begitu. Oh begitu. Oh jadi sudah 10 tahun tinggal di sini. Ada mungkin misalnya apa yang pernah misalnya ketemu dengan Pak Camat atau siapa begitu untuk ada yang pernah larang di sini tinggal? Tidak ada. Tidak ada. Oh jadi sampai sekarang memang masih diizinkan gitu. Oh ya luar biasa. Ini jika menjadi masalah kan dulu lewat trek di sini. Oh sebelumnya masih bisa lewat trek di sini Iya. samping. Nah. Lamping waktu pengolahan ini kalut. Oh iya. Nah sekarang sudah dibangun di situ apa namanya Pak kayak mesin penyulingan ya? Iya, penyulingan. Penyulingan apa itu? Nilam. Penyulingan nilam. Oh iya. Iya. Itu berarti bahwa dia produktif begitu, ada hasilnya. Bapak sehari-harinya apa Pak? Pekerjaannya begitu? Bertani. Oh bertani? Iya. Wah Masya Allah. Bertani itu Pak, itu berkah itu Pak. Orang petani itu tidak korupsi, orang petani berkah, hasil keringat sendiri. Begitu. Itu Nabi Adam dulu itu petani itu Nabi Adam. Nabi Musa dulu itu kerjanya pengembala. Subhanallah. Jadi Bapak ini bertani luar biasa, berkah insya Allah. Di sini, tapi kalau ini rumah dibangun memang sangat baik, rumah batu. Kira-kira kalau diperkirakan sudah berapa biayanya Pak? Nah, saya kurang tahu juga itu kan saya kasihan saya tidak tahu kan Biaya di menulis. Oh menulis, hanya beli bahan bang. Iya. Tapi kalau saya ini MMC TV ini memperkirakan bangunan ini sudah kurang lebih ya dia sampai kurang lebih 350 juta. Itu artinya nanti kalau misalnya suatu saat ada yang suruh Bapak pindah di sini, dia harus menebus biaya pembangunan rumah mulai dari pondasi sampai atapnya kurang lebih 350 juta. Tapi misalnya Bapak ketika suatu saat nanti tiba-tiba ada keputusan apakah dari bupati atau dari Pak Camat atau mungkin lurah, misalnya Bapak tiba-tiba disampaikan Pak minta tolong Pak ini mau dipakai, kira-kira bagaimana tanggapannya Bapak? Iya, apa mau dipakai? Misalnya mau dipakai misalnya tempat ini atau disuruh pindah begitu. Bisa mudah-mudahan tidak, tapi misalnya Itu mau keberatan. iya. Nah, saya tidak akan keberatan kalau pemerintah. Oh begitu luar biasa. Jadi namanya siapa? Pak Supa. Pak Supa luar biasa. Ini Pak Supa ini betul-betul beliau adalah orang yang memanfaatkan lokasi yang saya kira ini lokasi tidur yang tidak punya manfaat dijadikan sebagai tempat membangun rumah, dan beliau sadar ini adalah milik pemerintah yang ketika suatu saat nanti misalnya pemerintah apakah bupati atau melalui camat atau lurah ingin memanfaatkan ini untuk kepentingan umum, ya beliau ikhlas begitu. Tapi mudah-mudahan nanti kalaupun nanti disuruh pindah ya saya kira adalah ganti rugi lah mungkin ya Dari pemerintah. dari pemerintah. Tapi mudah-mudahan Pak tidak, karena saya kira MMC memantau ini saya kira tidak termanfaatkan begitu. Jadi masyarakat Kolaka dan Kolaka Timur khususnya di Sultra, saya kira PKTG kita hari ini terjawab bahwa ini aspal menjadi milik pemerintah dan Bapak Supa yang mudah-mudahan beliau ini selalu sehat-sehat membangun rumah di sini, dan ketika dibangun ya tidak dilarang. Jadi ada semacam persetujuan dari lurah pada saat itu yang sekarang sudah jadi camat dan dipersilahkan membangun. Iya, berarti ya Bapak bisa tinggal di sini dengan tenang. Mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak punya rumah di mana Pak sebelum bangun rumah di sini? Di bawah aja, di lorong. Oh di bawah? Oh di lorong ya. Tapi kenapa tiba-tiba Bapak tertarik untuk bangun rumah di sini Pak? Nah itu misalnya mau minta beli sama lagu itu. Oh minta beli sama lagonya Bapak. Maksudnya minta beli memang lagota yang punya waktu itu ini. Kan dia bilang masih tanahnya ini. Oh masih tanahnya? Karena tanahnya ini di muka, ini di gunung. Oh tanahnya yang di depan ini? Tanahnya yang diambil oleh pemerintah begitu? Nah ini yang jembatan yang aspal baru.
kan tanahnya. Oh begitu. Jadi katanya gantinya ini. Oh gantinya ini. Iya. Oh berarti, iya berarti memang bapak di sini memang kalau memang adalah tanahnya misalnya keluarganya bapak diambil oleh pemerintah kemudian dibangunkan jembatan, itu berarti bahwa itu terjadi apa namanya, tukar guling atau ganti rugi. Berarti lokasi pemerintah ambil lokasinya keluarganya bapak Iya. untuk bangun jalan yang baru, Iya. kemudian jalan yang lama yang sudah tidak digunakan ya diserahkan ke bapak. Oh ya berarti ya gimana ya, untuk pertimbangan kemaslahatan saya kira bapak punya hak di sini. Ya punya hak, walaupun nanti mungkin ya ada pertimbangan tertentu ya. Oh begitu. Iya. Jadi pemerintah bangun jalan baru dan ini sudah tidak dipakai, ambil jalur yang lain. Nah jalur yang lain itu yang menggunakan tanahnya bapak lah dengan keluarga kan, anggap Iya. begitu. Iya. Lalu kemudian pemerintah tidak menggunakan lagi aspal lama sehingga bapak membangun rumah di sini. Oh. Kalau yang rumah di sebelah pak mungkin masih keluarga mungkin. Saya punya anak. Oh anak tak pak? Iya. Oh begitu. Yang mesin apa ini, mesin penyulingan ini siapa? Masih keluarga juga? Oh, keluarganya istri. Oh keluarganya istri. Oh begitu. Oh, alhamdulillah. Pak Ya. Imam ya ini. Oh Pak Imam. Iya. Oh ya mudah-mudahan ini kan lokasinya memang bagus, di sini masih segar, di atas puncak Mowewe, yang mudah-mudahan bisa hidup di sini dengan sangat tenang. Ini aspal jalan poros, tiba-tiba ada rumah yang terbangun, kita lihat. Ada rumah yang terbangun, lihat toh, rumah yang terbangun. Ini yang punya rumah ini luar biasa, hebat betul. Makanya kita penasaran ini rumah siapa ini?